A few moments later. Shalom, Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Christine Anastasia Rihi dari kelas A dengan NIM 205202500043. Di sini saya akan mempresentasikan tugas psikologi kepribadian dari teori Sigmund Freud. Materi ini mencakup beberapa subtopik, yaitu struktur kepribadian, tingkat kepribadian, teori kecemasan, dan perkembangan kepribadian. Sebelum masuk dalam materi, saya akan menjelaskan salah satu teori dari Sigmund Freud. Di sini saya akan menjelaskan salah satu teori dari Sigmund Freud. Teori psikoanalisis Sigmund Freud menawarkan kerangka pemahaman yang komprehensif mengenai kepribadian manusia. Materi ini mencakup struktur, tingkatan, dinamika atau kecemasan, dan perkembangan kepribadian. Sekarang mari kita lihat bagian pertama, yaitu struktur kepribadian. Struktur kepribadian adalah aspek-aspek yang relatif stabil dalam diri manusia yang membentuk kepribadiannya dan membuatnya unik. Terdiri dari 3 komponen yang saling berinteraksi, yaitu ID atau DSI, ego, superego. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari ID, yaitu sistem kepribadian yang dibuat. Saya akan memberikan beberapa contoh dari 3 komponen yang tadi. Contoh yang pertama, ID, sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir, beroperasi dari daerah yang tidak sadar, dan berisi semua aspek psikologis yang diwariskan seperti insting, dorongan, dan energi psikis. Yang kedua, ada ego, dibagi menjadi beberapa contoh. Yang pertama, perkembangan diri ID bertugas untuk menarik realiti. Contoh kedua, ego eksekutif atau pelaksanaan kepribadian yang mediasi antara tuntutan ID, larangan superego, dan realitas dunia luar. Dan yang ketiga, superego. Contohnya, perkembangan dari ego merupakan aspek moral dan nilai-nilai sosial yang internalisasi dari orang tua dan masyarakat. Yang kedua, beroperasi daerah sadar, prasadar, dan tidak sadar. Contoh yang ketiga, fungsinya adalah mengendalikan dorongan ID, memaksa ego untuk bertindak sesuai moral, dan mengejar kesempurnaan. Pelanggaran terhadap superego akan menimbulkan rasa bersalah. Selanjutnya, ada tingkat kepribadian. Tingkat kepribadian yang juga dikenal sebagai tingkat kesadaran menurut Sigmund Freud terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dasar, pradasar, dan tak sadar. Saya akan menjelaskan beberapa contoh. Yang pertama, sadar, dibagi menjadi beberapa contoh. Yang pertama, bagian dari pikiran yang saat ini disadari atau diperhatikan oleh individu. Yang kedua, meliputi sanksi dan pengalaman yang kita pahami dan ingat saat ini. Yang kedua, prasadar. Contohnya meliputi segala sesuatu yang kita sadari saat ini, tetapi dapat dengan mudah dibawa ke kesadaran. Misalnya, ingatan, fakta, atau kenangan. Yang contoh kedua, bertindak sebagai jembatan antara daerah sadar dan tidak sadar. Yang ketiga, tidak sadar. Contohnya, bagian terbesar dan paling berpengaruh dari pikiran. Konten di sini sangat sulit diakses oleh kesadaran karena sifatnya yang mengancam atau tidak menyenangkan. Selanjutnya, teori kecemasan. Kecemasan adalah keadaan tegang yang tidak menyenangkan yang dialami individu sebagai pengertian akan adanya bahaya yang akan datang. Dalam teori Freud, kecemasan berfungsi sebagai sinyal bahaya bagi ego yang harusnya segera ditangani, seringkali melalui mekanisme pertahanan diri. Freud membagi kecemasan menjadi 3 jenis. Yang pertama, kecemasan realitas. Rasa takut terhadap bahaya yang nyata di dunia luar atau objektif. Contohnya, takut pada anjing galak, takut gagal ujian, atau takut ketinggalan. Kecemasan kedua, yaitu kecemasan neurotik.
Rasa takut bahwa dorongan ID akan lepas kendali dan menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang akan dihukum atau yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Yang kedua, ketakutan ini bersumber dari ID yang tidak berrealitas dan tidak rasional. Kecemasan yang ketiga yaitu kecemasan moral, rasa takut terhadap hati nurani sendiri atau superego. Contohnya ditunjukkan sebagai rasa malu, rasa bersalah, atau perasaan tidak berharga ketika seseorang melakukan atau bahkan hanya berpikir untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan standar moralnya. Selanjutnya, perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian menurut Freud adalah melalui 5 tahap psikoseksual yang berfokus pada zona erogen atau bagian tubuh yang peka rangsangan seksual dan dipenuhi oleh interaksi antara ID, ego, dan superego. Kelima tahap tersebut adalah oral 0-1 tahun, zona erogennya adalah mulut atau menghisap, menggigit. Konflik aktivitas utamanya adalah memperoleh kepuasan melalui mulut. Konflik utama adalah penyapian. Tahap kedua anal, rentang usia 1-3 tahun, zona erogen, anus atau menahan mengeluarkan feses. Konflik aktivitas utama yaitu pelatihan buang air atau toilet training. Konflik seputar kontrol dan kepatuhan. Tahap ketiga valis, rentang usia 3-6 tahun, zona erogen, alat kelamin. Konflik atau aktivitas utama ketertarikan pada alat kelamin muncul oedipus atau kompleks pada anak laki-laki dan elektra kompleks pada anak perempuan. Kepribadian dewasa. Dari seluruh pembahasan yang tadi, kita bisa melihat Sigmund Freud memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana kepribadian manusia berkembang dan berfungsi. Jadi, kesimpulan dari Sigmund Freud adalah bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh dorongan dan konflik bawah sadar yang berasal dari pengalaman masa kecil, dan struktur kepribadiannya terdiri dari 3 komponen yang saling berinteraksi yaitu ID, ego, superego. Dorongan bawah sadar ini seperti naluri dan kebutuhan biologis adalah dorongan utama, sedangkan ego berusaha menyampaikan tuntutan ID dengan realistis dan norma superego. Semoga penjelasan ini mendapat pemahaman kita tentang dinamika dalam diri manusia. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.